Nggak jelas. Sabar. Capek. Capek. Maaf. Opening nggak? Nggak usah. Nggak usah ya, ribet. Ya Apaan? langsung aja. Yuk. Kita mau ngapain hari ini? Mau ngapain ya? Enaknya ngapain? Gue sih pengen review manhwa. Ah, boleh tuh. Jangan manga kan udah ibaratnya udah banyak lah ya yang ini ya. Manhwa juga banyak sebenarnya, cuman orang kurang tahu aja mungkin manhwa dari mana. Kurang ya. terekspos daripada manga. Nah kebetulan gue juga lagi doyan banget baca manhwa. Manhwa. Sekarang itu yang lagi booming di manga apa? Isekai ya? Isekai, fantasi gitu-gitu. Fantasi. Manhwa juga juga ikutan booming yang itunya, yang genrenya sama. Genrenya itu kayak action fantasi. Action fantasi, berantem berarti. Iya, action fantasi berantem. Gua mau kasih rekomendasi 5 manhwa yang menurut lo keren. pasti keren sih. Pasti. Iya, selera gua. Iya, benar. Selera gua. Kan nggak tahu yang pertama. Yang pertama. Satu. Solo leveling. Solo leveling. Nah, emang cerita tentang apa sih Solo leveling? Ceritanya itu tentang, jadi kayak di dunianya dia. Berarti ini udah di dunia dia nih, dunianya dia hidup sehari-hari. Muncul kayak gerbang. Oke, gerbang. Tiba-tiba gerbang, iya kayak berarti gerbang neraka lah. Muncul dunia lain. Habis itu ada monster nih dalamnya. Itu dia harus nyelesain itu. Maksudnya dihancurin lah ininya apa? Gerbangnya. Oh, jadi biar monsternya itu nggak berkeliaran keluar gitu. Kalau misalkan keluar ya kiamat beneran gitu. Nah, habis itu yang pas muncul gerbang ini, pas gerbang ini mulai muncul juga manusia-manusia yang punya kekuatan lebih. Oh gitu. Mereka pokoknya rada lebih lah. Punya kekuatan super. Udah gitu kekuatan supernya itu macam-macam, Pak. Jadi ada yang kayak ibaratnya kayak penyihir, kayak bisa berubah jadi monster apa segala macam lah. Jadi berarti badannya bisa jadi kuat lah gitu. Nanti. Jadi MC-nya itu satu namanya Sung Jinwoo. Dia ini ceritanya masuk dalam dunia nih. Nah, gerbang itu disebutnya sama mereka dunia dungeon. Iya, lu nyebutnya dungeon. Gue Indonesia banget Dungeon. Jadi dia ini masuk ke dunia sama yang orang-orang manusia yang punya super power ini disebutnya hunter. Oke, hunter. Ya. Nah, Sung Jinwoo masuk dunia, ternyata dunia ini langka. Oke. Mereka tuh nyebutnya double dungeon. Di dalam dungeon ada dungeon. Iya. Double jadinya dia masuk, udah selesai ternyata muncul lagi gerbang. Oh, berarti biasanya tuh kalau masuk ke dungeon selesai kelar selesai udah hilang dungeonnya. Selesai. Nanti ternyata dia pas masuk ternyata ada lagi dalamnya. Oh gitu. Nah, si Sung Jinwoo ini dia tuh lemah, Pak. Cups. Lemah banget. Jadi dia masuk ke dalam situ dia nggak bisa ngebantu apa-apa. Cuma ngikut doang, ngintilin lah tuh. Begitu udah sampai ruang bosnya udah selesai nih, terus keluar gerbang lagi tuh. Yang tadi double kan. Double. Mau nggak mau dia harus selesai lagi kan. Masuk ke dalam. Banyak patung-patung lah. Patung Romawi. Enggak. Jadi banyak patung-patung yang itu sebenarnya monster gitu. Nah, di situ hampir semuanya mati. Nah, pokoknya si Sung Jinwoo ini mati lah dia. Karakternya mati. Iya, menurut dia mati gitu. Cuman ternyata pas buka mata ada di rumah sakit. Oh gitu. Dengan kekuatan baru. Kekuatan barunya itu kayak apa? Lu tuh game VR gak sih? Jadi kayak virtual reality. Nah, jadi dia bisa ngeliat statusnya dia tuh kayak di dalam apa kayak di ngambang gitu ya. Ada menu option macam-macam. Nah, dia ada namanya dia, ada kekuatannya dia berapa, skillnya apa aja gitu. Nah, dia bisa ngeliat kayak gitu. Udah gitu dia dapat quest juga dari sistem ininya dia tuh, kekuatan barunya dia. Oh gitu. Jadi dia bisa tambah kuat lagi jadi OP. Berarti dia beda daripada hunter yang lain dong. Beda. Hunter lain cuma cups. Pokoknya nanti yang lain jadi cups. Yang dibandingin dia. Gue gak mau spoiler. Nanti lu baca sendiri. Yang kedua,
Yang kedua itu gue mau kasih tahu namanya The Beginning After the End. The beginning The beginning after the end. The beginning after the end. Permulaan setelah yang udah akhir. Iya. Jadi itu gini ceritanya. Ada kerajaan nih. Bukan kerajaan sih. Jadi ya bisa dibilang kerajaan. Rajanya ini tuh ibaratnya kayak tajir mampus ya. Pas tajir lah. Ya, raja ya. Kuat banget. Terus kayak apa? Berkuasa banget lah. Berkuasa banget ya. Namanya dia ini Grey. Nama rajanya Grey. 50 Shades of Grey. Itu mah film. Film Ya benar namanya Grey. Jadi rajanya ini kuat banget kan. Jadi dia itu lagi ceritanya gini, dia lagi di kamarnya dia. Kamarnya dia itu di gedung atas. Dia di atas. Kamarnya Grey. Di gedung. Kamar si rajanya ini dia lagi ngeliatin apa? Rakyat jelata. Rakyat Kismin. Rakyat Kismin. Enggak. Jadi dia lagi ngeliatin kotanya dia. Ngeliatin kotanya dia, terus tiba-tiba badannya berat, Pak. Ketempelan. Berat ini. Enggak. Jadi dia itu berasa badannya berat. Oke. Terus dia mikir, nih gua raja, gua berkuasa banget, pasti banyak musuh ya kan. Yang ibaratnya dia ngira dia racunin lah, pasti guna dia kena santet ya. Orang Indo apa orang mana itu? Kena santet. Jadi pokoknya dia rebahan ya. Jadi rebahan tutup mata ya kan. Aduh gua mati nih ya. Gua mati gitu. Ternyata enggak. Ini yang gue bilang isekai, dia dilempar ke dunia lain. Oh gitu. Lahir lagi dia jadi bocil. Sobat. Dia lahir lagi jadi bocil. Namanya Arthur. Di dunia lain itu dia jadi Arthur namanya. Dunia lain ini dia punya kekuatan. Jadi di dunia ini ada sihirnya, ada monsternya, kayak gitu. Swordman apa segala macam. Benar-benar settingan fantasi lu. Settingan fantasi. Kan gue doainnya fantasi, Pak. Fantasi. Dari kecil nih dia sadar dia dulunya raja. Ada. Ingatannya nggak hilang nih. Nggak hilang ingatannya. Nah jadi dari situ karena dia tahu di dunianya itu ada sihir, ada monster, ada segala macam, dia belajar dari kecil. Ibaratnya dia jadi kayak dicap jenius lah. Prodigy. Ya ngecit itu namanya gila. Ngecit, Pak. Dan habis itu apa ya? Jangan kebanyakan kali ya. Intinya kalau ini kan spoiler. Pak. Jadi kenapa ini jadi salah satu list rekomendasi manual? Kenapa jadi rekomendasi? Karena menurut gua nih dia itu artnya nih dari segi artnya ya. Gambarnya itu bagus, Pak. Gambarnya bagus ya. Bagus. Terus dari alur cerita. Alur ceritanya tuh keren. Oke. Menurut gua. Iya. Oke, actionnya bagus, artnya bagus. Oke, yang gue rekomendasiin 5 yang bakal gue rekomendasiin ini ada sentilan-sentilan komedi yang komedinya ada dapat yang menurut gue kadang bisa bikin gue guling-gulingan. Nama harus dibaca sih. Iya, baca udah langsung aja. 3. Jadi yang ketiga itu The Great Mage Return After 4,000 Years. The Great Mage Lidaga Inggris aja. Penyihir yang kembali. Penyihir hebat. The Great. The Great. Oke. Penyihir hebat yang kembali setelah 4.000 tahun. 4.000 tahun. Tua banget dong dia. Oke, di sini MC-nya namanya Lucas Trauman. Namanya enggak pasaran banget. Iya. Enggak kayak tadi, dia orang Itali. Orang Itali jadi agak gimana gitu. Namanya. Oke, pokoknya namanya Lucas Trauman. Dia itu lagi bertarung sama demigod namanya, musuhnya dia. Musuhnya tuh bosnya demigod. Bosnya itu demigod. Jadi dia harus ngalahin demigod. Karena menurut dia demigod itu jahat. Dia ini lagi ngelawan demigod. Kalah. Kalah. Cups anjir. Sama Cups dia. Baru ketemu aja langsung kalah. Langsung disegel, enggak dimatiin, disegel. Dia kalah terus disegel sama demigod tadi. Jadi begitu dia disegel, di situ dia kayak apa? Disuruh ngerasain resentment apa sih? Kalau resentment itu apa sih? Ini apa? Kejahatan apa? Kebencian. Ya pokoknya gitulah, kebencian gitu kali ya. Jadi kayak bikin trauma gitu. Buset.
Nah itu di Itu demigod apa psikopat? makanya juga bingung. Oke, disegel berapa ribu tahun kemudian, 4.000 tahun kemudian ada di dunia nyata. Jadi tuh dia disegel di dunianya Demigod tuh, kayak pokoknya dunia lain lah. Gitu. Si Lukas tadi. Nggak tahu itu di settingnya di mana aja. Makanya dia 4.000 tahun kemudian ada namanya di dunia nyata nih, di dunia nyata ada namanya Frey Black. Frey Black tuh orang. Black. Frey Black. Frey Black, Nah, namanya Frey Black. Dia itu lemah, magician paling lemah. Jadi dunia si Frey Black itu ada magician juga. Oh sama juga. Berarti Sama. dia masuk ke dunia lagi yang bukan tadi di dunia awalnya, beda lagi. Jadi sebenarnya dunianya si Lukas sama si Frey Black ini sama. Cuman si Lukas ini dia lagi berantem di dunia yang beda gitu. Nah dia nggak tahu ya itu dunianya beda apa enggak ya. Gue nggak tahu deh pokoknya. Apa beda udah berubah kali udah 4.000 tahun. Pokoknya dia berantem gitu. Gue nggak tahu di mana settingnya ya kan. Nah intinya si Frey Black ini lemah banget, cupu banget, Magician tapi cup. iya cups parah. Dia jadi olok-olok diolok-olok Kubu-kubu. pokoknya dibully lah dia, dibully habis-habisan ya kan, dari keluarganya, dari teman-temannya, dibully habis-habisan, dibuang lah ibaratnya. Oh, karena dia lama banget. Akhirnya dia mutusin bunuh diri. Wah, jangan ikutin. Jangan ikutin, bunuh diri nggak nyelesain masalah. Oh iya benar. Lu goblok berarti. Lanjut. Pokoknya dia bunuh diri, berharap dia dilahirin jadi lebih kuat apa segala macam. Pokoknya dia minta kayak misalkan berharap di isekai dia. Iya tapi enggak, ternyata bukan dianya mati. Kesian banget. Nah jadi pas dia sekarat itu ketemu sama bukan ketemu sih, jadi kayak kesadarannya itu masuk ke dalam si Lukas lagi di segel yang bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba segelnya kebuka. Oke. Ada suara-suara kayak begitu kan, suara-suara bisikan-bisikan manis ya kan. Rayuan. Akhirnya lepas lah dia segelnya. Masuk ke badannya si Frey Black ternyata. Oh gitu. Jadi pas dia mirip-mirip isekai ya. Ya dia cuman kebalik kayaknya. Dia masuk ke badan orang lah pokoknya kan, jiwanya dia masuk ke badan orang kayak terlahir kembali gitu, cuman lemah. Tapi dia punya pengetahuan dia dari pas dia jadi penyihir yang kuat. Yang pas dia disegel itu 4.000 tahun sebelumnya. Jadi badannya doang yang lemah nih. Badannya doang yang lemah. Jadi dia cuman dia bisa latihan segala macam jadi OP lah. Spoiler, jangan spoiler. Ya udah lah pokoknya. Bukan intinya itu. Pokoknya lu nonton. Kok nonton sih? Baca gitu. Baca. Ini belum ada anime sih. Yang gue rekomendasiin kayaknya. Tadi 3 itu belum. Tapi isu-isunya solo leveling sih udah ada katanya. Kalau gue sih doyannya baca manhwanya. Jadi gue nggak tahu ada anime apa enggak. Belum ada beritanya sih kayaknya sih. Ya udah pokoknya gitu deh. Lu baca manhwanya bagus. Selanjut nomor 4 itu Survival of a Sword King in a Fantasy World. Nggak, tadi susah banget itu lagi udah. Ya nggak tahu kan dari sana judulnya. Survival fantasi. Oke, survival itu apa? Bertahan hidup. Jadi kisah si Sword King, Raja Pedang itu apa sih? Oke, dia di Fantasy World itu MC-nya namanya Ryu Hanbin. Orang Korea nih pasti. Orang Korea. Manhwa. Oh iya benar. Tadi Manhwa juga gue nggak tahu ya kan. Mungkin dia terinspirasi dari orang Italia. Lukas emang orang Italia. Kayaknya enggak ya, Eropa, Argentina ya, Latino bisa. Kita bisa. Pokoknya dia Ryu Hanbin. Awalnya dia tuh di dunia nyata dia baru kelar wajib militer. Oh ini Korea banget. Kalau Korea kan wajib militer ya. Wajib militer. Jadi dia baru kelar wajib militer, dia malas-malasan Pak. Jadi kelar wajib militer ini nggak tahu lagi mau ngapain Pak. Oh gitu. Tiduran apa segala macam. Ya browsing kan lihat DM. Dia lagi browsing nih, browsing. Dia sempat pikiran mulai bosan. Pastilah. Tiba-tiba ada asap Pak dari bawah.
tiba-tiba ada asap dari bawah nih ya kan. Lagi rebahan tiba-tiba Lagi- keluar asap. dia udah mikir aduh bosen gua, push langsung asap ya kan, Mantap banget. langsung asap hitam gitu ya kan, masuk ke dalam mulut segala macam gitu. Nah habis itu dia dipindahin Ditransfer. karena dia mikir bosen nih ya kan, dipindahin langsung. Nah jadi kayak ada dunia lain itu namanya Ratna sebenarnya. Ratna. Ratna Ratna. Ratna Ratna. Nama dunianya susah. Ratna atau apa begitu lah Ratna pokoknya. lah, pokoknya. Ratna. Nah tapi sebelum dia pindah, dia itu masuk ke ini dulu tutorial. Oh, ada tutorial ya? Ada tutorial. Kayak main game nih. Makanya begitu udah dipindahin ya kan, dikumpulin, ternyata bukan cuma dia doang yang ditarik. Oh, yang transfer bukan dia doang. Ada 7 miliar orang lainnya Yang di tutorial itu. yang ibaratnya kepilih lah, dia dipindahin ke situ, dikumpulin kayak di Padang Masyar. Bugil semua anjir. Mau ditimbang ya. Mau ditimbang nih. Dikumpulin di situ semua, dikasih pencerahan apa segala macam, dia kenapa gini. Ternyata nggak jelas. Instruksinya nggak jelas. Kayaknya instruksinya nggak jelas sih. Yang gue ingat sih. Nah pokoknya habis itu dia dipindahin semua, entah ada kesalahan atau apa, ternyata cuma dia doang yang error. Jadi Sistemnya ngebug. dia ibaratnya dia dipindahin kayak gitu, ada administratornya namanya. Oh, ada adminnya. Nah pas lagi dipindahin ke tutorial, si administrator ini bilang error, ada something error gitu. Tapi nggak apa-apa lah, cuma satu orang doang. Satu orang doang. Dia doang. Iya nggak apa-apa lah. Nah. Pindah lah dia ke dunia tutorial. Lawannya di situ itu harus ngelawan monster sampai level 5. Sampai dianya itu naik level 5. Naik level 5 baru dia bisa keluar Dari tutorial. Nah, permasalahannya dia kan error. Ngebug. Sistemnya dia ngebug. Dia doang nih, yang lain Dia enggak. doang. Dia bisa level 5. Mentok. Naik level 4 nih. Begitu pengen naik level 5, turun level 1. Sia-sia dong dia. Ya makanya, tapi satu seri itu lama-lama numpuk gitu. Statusnya nggak kereset. Nggak ke reset. Cuma levelnya doang yang ngulang. Oh iya, dia di tutorial itu dia bisa memilih kelas gitu, jadi kayak game. Milih kelas. Kelas. Oh, kelas. Job kelas gitu. Nah, jobnya dia bisa milih mage, dia bisa milih magic swordman, dia bisa milih warrior, dia bisa milih yang lain-lain gitu kan. Dia nyoba milih yang lain selain warrior dah pokoknya. Nggak cocok kan? nggak bisa. Dari sistemnya bilang nggak bisa, ngebug dia. Nah jadi cuma bisa pilih warrior doang. Pilihlah warrior. Pilih warrior, ada pilihan senjata. Senjatanya ada tombak, ada pedang pendek, ada ini, ada perisai ya kan. Dia pilih tombak. Pilih tombak, pencet cekrek ya kan, yang keluar pedang. Ngebug lagi. Udah ngebug, nggak bisa. kalah senjata. Iya nggak bisa. Ya udahlah dari situ, karena dia nggak bisa sampai level 5, ini ngulang terus sampai dari sistemnya tuh bilang lu mau bunuh diri nggak. Ada notifnya gitu, lu mau bunuh diri nggak gitu kan. Dia pokoknya kayak begitu sampai 22 tahun kalau Tua ditutup ya kan. iya hanya tuh harinya itu. Cuman dari kerempeng tiba-tiba jadi ini Pak, jadi keker. Oh, jadi gendek badannya. Buset, gara-gara dia ulang terus. Jadi kekuatannya nambah gitu kan. Akhirnya si administrator ini ngeh nih. Ini udah berapa batch nih yang ibaratnya yang di itu tuh per batch Pak. Jadi kayak ada batch-batchnya. Jadi batch 1, batch 2, batch 3 ya kan. Dia ngeh nih administratornya, ada yang error nih. Satu nggak lulus. Kelupaan sama dia, kelupaan. Ada satu nih yang error nih kan. Aduh, bahaya nih kata dia. Habis itu sama dia, ya udah cuma satu doang, pindahin aja lah ya kan. Baru level segini juga, statusnya nggak kelihatan Pak. Oh, nggak kelihatan levelnya doang. Level sama status dasar. Dipindahin lah, dinaikin ke level 5, keluar lah. Tutorial. Nah dari situ sisanya lu baca sendiri. Nah, intinya itu dia menarik juga sih. Seru banget aja. Tapi ini kalau menurut gua ini salah satu manual yang komedinya dapat banget. Dapat banget. Soalnya tadi emang apa sih, kayak ceritanya itu hidup dia komedi banget ya. Iya. Dari seru. Ini udah langsung aja nih yang terakhir nih. Yang 5 berarti sekarang 5. Yang kelima itu namanya Returners Magic Must Be Special. Tadi nih kayak return terus. Isekai. Banyak Fantasi ya? sih, banyak isekai. Ini nggak isekai sih kalau yang ini. Jadi, oke, MC-nya namanya Desir Arman.
Waduh, bukan orang Korea. Orang kayak Timur Tengah Iya, Arman ya. Kayak om gua. Ya, oke. Namanya Desi Rahman. Dia ini tuh spesialis jadi dia spesialis kayak menganalisa apa sirkuit sihir orang lah ibaratnya. Jadi Oke. itu dia bisa menganalisa sirkuit sihir Hmm. orang biar bisa di cancel sama dia. Si Desi Rahman ini setting awalnya itu dia udah ada di ibaratnya kayak dunia terakhir lah, final Dungeon itu. final labirina itu. Lawannya naga, Nah, bosnya naga. bosnya naga nih ya kan, bosnya naga ibaratnya dia itu masuk misalkan rame-rame nih, rame-rame cuman udah pada mati duluan, pada mati sisa 6 orang. Singkat ceritanya gini deh, dia si naganya habis nih, bisa dibunuh lah ibaratnya, bisa dibunuh, naganya dibunuh. Cuman karena si naga ini kan ngumpulin, ibaratnya dia ngumpulin mana tuh dari jantungnya, di jantungnya dikumpulin ya kan. Karena naganya mati, jantungnya ini overheat ya, jadi kayak apa, kayak Overload apa? kayak nggak, ibaratnya nggak ada yang kontrol lagi gitu. Karena naganya mati, nggak ada yang kontrol, meledak. Meleduk ini naga meleduk, bukan kompor meleduk. Koper mendingin naga itu. Naga meleduk ya kan, mati semua. Cuman pas si Desiree ibaratnya ngiranya udah mati, dia buka mata ternyata balik 13 tahun lalu. Jadi ngulang lagi. Pas sebelum kejadian yang pas dia ngelawan itu lah, apa pas Si kejadian final sebelum apa ya, bukan sebelum final itu udah bertahun-tahun ke depan gitu. Ibaratnya dia 13 tahun sebelumnya lagi. tapi sebelum dia masuk ini, kayaknya sebelum masuk dia labirin, pertama kali masuk labirin, jadi dia masih di akademi, Oh, masih sekolah. dia masih piik. Masih piik. Nah di situ dia ngelihat teman-teman yang udah pada mati, terus kayak pacarnya dia, ya kan, dia punya pacar Anjir. tapi udah mati, sian banget. Ketemu lagi tuh ya. Oh, dia sekarang ulang lagi ya. Muncul lah rasa kayak misalkan dia, aku nggak bisa ngulangin yang sama lagi. Oh, jadi dia pengen berubah masa depan nih. dirubah masa depan sama dia, karena dia punya pengetahuan di Masa depan. 13 tahun ke depan gitu ya kan. Benar sih, kalau nggak dia ngerubah siapa lagi yang ngerubah? Nah, itu dia mulai latihan. Motivasi. Pokoknya ya sebenarnya masih banyak lagi yang pengen gua rekomendasiin gitu, banyak banget yang bagus-bagus, memang bagus. Nah, itu aja 5 rekomendasi dari gua. Kalau misalkan lu ada rekomendasi lain atau emang kenapa ini gak masuk, coba lu ini lu komen di bawah. Kalau enggak lu masukin judulnya apa, nanti lu baca. Oke, benar. Lu baca. Segitu aja dulu kan. Udah, jangan lama-lama, nanti videonya juga kelamaan gitu. Thank you udah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Kalau nggak suka videonya jangan di dislike. Di skip aja. Oke. Thank you, sekian dari kita. Udah. Ya udah.